Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Magelang pada program MPI yang saya hormati. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum, khususnya subjek akademik dan humanistik ya, sebagai tugas mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dosen Dr. Imam Mawardi MA. Presentasi ini disusun oleh kami sendiri, Ahmad Syarifuddin, dan rekan kami, Al-Fatus Sodikin. Kita langsung ke pembahasan bahwa dalam pengembangan kurikulum itu diperlukan pendekatan-pendekatan sehingga kurikulum itu sendiri dapat sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya bahwa pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis ya agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Selanjutnya dalam pendekatan juga dalam pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya dalam presentasi ini nanti kami akan menyampaikan dua pendekatan ya, bahwa dalam pendekatan ada macam-macam pendekatan, namun yang akan kami sampaikan ada dua. Yang pertama yaitu pendekatan subjek akademik dan yang kedua tentang pendekatan humanistik. Memasuki pembahasan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan subjek akademik, bahwa pada pendekatan subjek akademik ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA, IPS, dan sebagainya. Seperti yang lazim didapati dalam sistem pendidikan sekarang ini ya, di semua sekolah dan bahkan perguruan tinggi ya. Selanjutnya bahwa yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu, karena setiap ilmu pengetahuan itu memiliki sistematisasi tertentu dan berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Maka pengembangan kurikulum subjek akademik ini dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran yang apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu itu sendiri. Selanjutnya dalam pendekatan subjek akademik ini menurut Nana Saudi ya, dalam bukunya pengembangan kurikulum teori dan praktek, setidaknya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama bahwa melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu studi yang bersifat integratif, dan yang ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamental. Itu kemudian adapun ciri-ciri pendekatan subjek akademik di sini, yang pertama dari segi tujuannya yaitu memberikan pengetahuan yang solid, di mana tujuan dalam pendekatan ini dititik beratkan kepada pengetahuannya peserta didiknya. Kemudian yang kedua dari sudut metode ya, dari metode bahwa pendekatan di sini yang dilakukan adalah dengan pendekatan metode ekspositori, yaitu lebih menekankan pada verbal ya dalam menyampaikan materi-materi, dan dengan inquiry yaitu memberikan stimulus, rangsangan, pertanyaan atau yang bersifat ilmiah untuk dipecahkan masalah-masalah yang disampaikan. Kemudian ciri yang ketiga terkait dengan organisasi isi, itu ada beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran, yaitu problem solving kurikulum, kemudian yang kedua ada evaluasi, yang ketiga kurikulum subjek akademik. Itu ciri-cirinya.
Kemudian selanjutnya untuk pembahasan pendekatan humanistik akan disampaikan oleh rekan kami kepada Mas Alfa. Silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kalau tadi yang pertama kita membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum, tentang pendekatan subjek akademik. Yang kedua, kita akan membahas tentang pendekatan humanistik pada pengembangan kurikulum. Pendekatan humanistik berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Menurut Sumantri dalam Abdullah Idi bahwa pada pendekatan humanistik, prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Permasalahan yang perlu disadari adalah bahwa materi bukanlah tujuan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dengan lancarnya proses transmisi nilai-nilai, atau dalam hal ini adalah materi pelajaran yang terformat dalam kurikulum, melainkan lebih dari sekedar hal itu. Pendidikan humanistik menganggap materi pendidikan lebih sebatas sarana, yakni sarana untuk membentuk pematangan humanisasi peserta didik, jasmani, dan rohani secara gradual. Jadi dari hal tersebut dapatlah kita pahami bahwa pendekatan humanistik, tujuan dari pendidikan itu bukan hanya pada nilai-nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik, tapi lebih kepada pembentukan perubahan pada peserta didik, baik secara jasmani maupun secara rohani. Selanjutnya, siswa hendaknya diikutsertakan dalam penyelenggaraan kelas dan keputusan instruksional. Dan siswa hendaknya turut serta dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan peraturan sekolah. Siswa hendaknya diperbolehkan memilih kegiatan belajar dan siswa boleh membuktikan hasil belajarnya melalui berbagai macam karya atau kegiatan. Pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Sebagai pribadi, manusia juga sebagai makhluk sosial yang memiliki hak sosial dan harus menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya untuk perkembangan individu peserta didik di kemudian hari. Oleh karena itu, seorang guru dituntut atau diharapkan mencakup beberapa hal. Yang pertama, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Dan yang ketiga, tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Tugas guru dalam kurikulum humanistik adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong peserta didik untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri. Dan tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Dari sini jelaslah bahwa pendekatan pengembangan kurikulum humanistik ini mengharapkan perkembangan diri siswa sehingga dapat menemukan kepribadiannya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan pengembangan kurikulum ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat baik dari tujuannya, dari metodenya, dari organisasi isi atau materi pelajarannya, dan juga dalam evaluasi. Yang pertama bisa kita lihat dari tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikannya adalah proses pengembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan integritas
dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Semua itu merupakan bagian dan cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasi. Seorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan atau harmoni perkembangan seluruh aspek pribadinya, baik aspek kognitif, estetika, maupun moral. Ciri yang kedua bisa kita lihat dari metodenya. Pengembangan kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Karenanya, menuntut kemampuan guru untuk memilih metode pembelajaran yang dapat menciptakan hubungan yang sangat erat antara guru dan murid, antara murid dengan murid, dan memberikan dorongan agar saling percaya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak disenangi oleh peserta didik. Yang ketiga bisa kita lihat dari organisasi isi atau materi pelajarannya. Kurikulum humanistik harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal. Karenanya, di dalam pendekatan ini, guru diharapkan memiliki kualifikasi atau memiliki kemampuan. Yang pertama, mendengarkan pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Dan yang ketiga, tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Ciri yang ketiga bisa kita lihat dari kegiatan evaluasi. Evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan evaluasi pada umumnya, yang lebih ditekankan pada hasil akhir atau produk. Sebaliknya, evaluasi kurikulum humanistik lebih menekankan pada proses yang dilakukan. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta didik di masa depan. Kelas yang baik akan menyediakan berbagai pengalaman untuk membantu peserta didik menyadari potensi mereka dan orang lain, serta dapat mengembangkannya. Pada kurikulum ini, guru diharapkan mengetahui respon peserta didik terhadap kegiatan belajar mengajar. Guru juga diharapkan mengamati apa yang sudah dilakukannya untuk melihat umpan balik serta feedback setelah kegiatan belajar dilakukan. Sebagai suatu hal yang alamiah, bahwa kurikulum humanistik juga memiliki beberapa kelemahan, seperti keterlibatan emosional. Peserta didik tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Yang pertama, meskipun kurikulum ini menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang kedua, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga, dalam kurikulum ini, prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. Bapak dosen dan mahasiswa yang kami hormati, demikianlah pembahasan kami dari kelompok 3 yang membahas tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu subjek akademik dan humanistik yang disusun oleh Bapak Ahmad Saifuddin dan saya sendiri Al-Fathu Sadikin. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.